Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Untuk menjaga kepeliharaan agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. Sejarah perkembangan bangsa Indonesia tak bisa dilepaskan dari peran banyak pihak. Salah satu di antaranya adalah keterlibatan sejumlah tokoh keturunan Arab. Tidak hanya sekedar tinggal dan menetap, sejumlah tokoh keturunan Arab itu aktif dan berperan langsung dalam pembangunan bangsa Indonesia. Mereka bergerak di sejumlah bidang, mulai dari seni, budaya, hingga politik. Video ini ditujukan untuk generasi muda yang mulai tidak mengenal sejarah bangsanya sendiri, karena terlalu asik mengikuti perkembangan zaman yang memang sudah membuat kita lupa untuk membaca dan menambah pengetahuan kita. Mungkin di antara kalian ada yang tidak mengetahui bahwa banyak keturunan Arab yang berjasa untuk bangsa ini. Sebenarnya bukan hanya keturunan Arab saja yang berjasa, tapi semuanya terlibat. Ada yang berbangsa Eropa, keturunan Tionghoa yang sudah menetap di Indonesia, dan lain sebagainya. Juga banyak yang berjasa untuk bangsa ini, tapi akan dibahas di lain video. Berikut ini adalah 8 tokoh keturunan Arab yang turut berjasa membangun Indonesia. Siapa sajakah mereka? Mari simak videonya. Raden Saleh. Raden Saleh lahir di tahun 1807. Pemilik nama lengkap Raden Saleh Syarif Bustaman adalah pelukis Indonesia, keturunan Arab Jawa yang mempionirkan seni modern Indonesia. Saat itu masih Hindia Belanda. Raden Saleh dilahirkan di keluarga Jawa Ningrat. Dia cucu dari Sayyid Abdullah Bustaman dari sisi ibunya. Ayahnya adalah Sayyid Husain bin Alwi bin Awal bin Yahya, seorang keturunan Arab. Ibunya bernama Mas Ajeng Sarip Husain, tinggal di daerah Terboyo dekat Semarang. Sejak usia 10 tahun, ia diserahkan pamannya, yaitu Bupati Semarang, kepada orang-orang Belanda atasannya di Batavia. Kegemaran menggambar mulai menonjol sewaktu bersekolah di sekolah rakyat, yaitu Volksschule. Keramahannya dalam bergaul memudahkannya masuk ke lingkungan orang Belanda dan lembaga-lembaga elit Hindia Belanda. Raden Saleh mendapat beasiswa untuk belajar di negeri Belanda pada tahun 1829. Di sana ia berkenalan dengan kalangan ningrat dari banyak istana di Eropa, khususnya dengan Großherzog von Sachsen-Coburg-Gotha. Dialah pelukis Indonesia yang paling berbakat dan berhasil pada abad ke-19. Raden Saleh adalah pelukis Jawa pertama yang secara sistematis menggunakan cat minyak dan mengambil teknik-teknik barat, realisme pada potret, pencairan gerak, perspektif dan komposisi berbentuk piramid dan sebagainya. Kini ia dikenal sebagai Bapak Ilmu Seni Lukis Indonesia. Pada Jumat pagi tanggal 23 April 1880, dia jatuh sakit. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa aliran darahnya terhambat karena pengendapan yang terjadi dekat jantungnya. Pelukis ini meninggal di Bogor tahun 1880 dan dimakamkan di Jalan Bodongan, kini adalah Jalan Pahlawan. Bersebelahan dengan makam istrinya, yaitu Raden Ajeng Danurejo, putri dari Kesultanan Mataram. Habib Abu Bakar bin Ali Shahab. Habib Abu Bakar bin Ali Shahab adalah tokoh keturunan Arab Indonesia yang aktif dalam pergerakan dan pendidikan Islam pada masa pra-kemerdekaan Indonesia. Dia juga tercatat sebagai pendiri Jamiat Khair dan Malja Al-Shahab. Lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober tahun 1870
dari ayah Ali bin Abu Bakar bin Umar Syahab. Kelahiran Damun, Tarim, Hadramaut, Yaman, dan ibunya yaitu Musnah binti Syekh Said Naum. Dalam situasi dan tekanan kolonial yang keras, Habib Abu Bakar tampil untuk mendirikan sebuah perguruan Islam yang bukan hanya mengajarkan agama, tetapi juga pendidikan umum. Pada tahun 1901, bersamaan dengan maraknya kebangkitan Islam di tanah air, berdirilah perguruan Islam Jamiat Khair. Pada saat pertama kali berdiri, perguruan ini membuka sekolah di kawasan Pekojan yang saat itu penghuninya banyak keturunan Arab. Selain Habib Abu Bakar, turut serta mendirikan perguruan ini sejumlah pemuda Alawiyin yang mempunyai kesamaan pendapat dan tekad untuk memajukan Islam di Indonesia, sekaligus melawan propaganda-propaganda Belanda yang anti-Islam. Di Tanah Abang, Habib Abu Bakar bersama sejumlah Alawiyin juga mendirikan sekolah untuk putra di Jalan Karet dan untuk putri di Jalan Kebon Melati, kini Jalan Kebon Kacang Raya, serta cabang Jamiat Khair di Tanah Tinggi Senen. Habib Abu Bakar bin Ali Syahab meninggal pada tanggal 18 Maret tahun 1944. Abdurrahman Baswedan. Abdurrahman Baswedan atau lebih dikenal dengan AR Baswedan adalah pejuang kemerdekaan sekaligus diplomat dan sastrawan Indonesia. Beliau adalah kakek dari Anies Baswedan yang sekarang sedang menjabat sebagai Gubernur Jakarta menggantikan Basuki Cahayapurnama atau yang lebih dikenal dengan Ahok. Lahir di Surabaya pada tanggal 9 September tahun 1908, AR Baswedan pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan BPUPKI. Wakil Menteri Muda Penerangan Republik Indonesia pada Kabinet Syahrir, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan BPKNIP, anggota Parlemen dan anggota Dewan Konstituante. AR Baswedan adalah salah satu diplomat pertama Indonesia dan berhasil mendapatkan pengakuan de jure dan de facto pertama bagi eksistensi Republik Indonesia, yaitu dari Mesir. AR Baswedan merupakan keturunan Arab yang fasih berbahasa Jawa. Dalam perjuangannya, dia sering menyerukan pada orang-orang keturunan Arab agar bersatu membantu perjuangan Indonesia. Ia mengajak keturunan Arab, seperti dirinya sendiri, menganut asas kewarganegaraan ius soli, di mana saya lahir disitulah tanah airku. AR Baswedan meninggal di Jakarta pada tanggal 16 Maret tahun 1986, pada umur 77 tahun. Faraj bin Said. Tidak banyak yang tahu siapa Faraj bin Said bin Awad Martak. Bahkan mungkin ada yang tidak mau tahu. Dia adalah pedagang Indonesia keturunan Arab yang merelakan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 digunakan untuk upacara proklamasi. Bahkan selama Bung Karno di sana, beliau memberikan pelayanan, termasuk membantu menyembuhkan penyakit dari Bung Karno. Faraj bin Said lahir di Hadramaut, Yaman Selatan, dan menetap di Indonesia dengan menjalankan sebuah perusahaan. Sebagai pebisnis sukses di masanya, Faraj bin Said ternyata juga aktif berjuang untuk Indonesia. Atas jasanya itu, pemerintah Republik Indonesia kemudian memberinya ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Faraj bin Said Awad Martak ini. Ucapan tersebut disampaikan secara tertulis atas nama pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 1950 yang ditandatangani oleh Insinyur H.M. Sitompul selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan Republik Indonesia. Ali Alatas. Ali Alatas adalah diplomat Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1988 sampai dengan 1999 pada era Presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Hingga wafatnya, pria kelahiran Jakarta pada tanggal 4 November tahun 1932 ini menjabat sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk masalah Timur Tengah,
dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Ali Alatas merupakan keturunan blasteran dari Arab Hadrami Yaman dan Sunda. Alex, begitu dia akrab dipanggil, menikah dengan Junisa, dan pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Sebagai diplomat, ia akrab kepada semua kalangan, baik pejabat maupun petugas keamanan. Ia dilaporkan biasa mengobrol dengan petugas keamanan di PBB sewaktu merokok di luar gedung. Ia wafat di Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura pada tanggal 11 Desember tahun 2008 setelah mendapat serangan jantung. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara militer dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.